Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada sesi praktikum untuk contoh kasus dari algoritma KNN. Jadi, yang pertama, kita akan melakukan import terhadap library yang akan kita butuhkan. Untuk library NumPy, kita gunakan untuk matrix, kemudian untuk matplotlib.pipot kita gunakan untuk grafik, kemudian untuk library pandas kita gunakan untuk komputasi analisis data. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport dataset yang kita akan gunakan. Di sini kita akan menggunakan dataset Social Network Ads, di mana dataset ini sudah saya sediakan pada LMS, kemudian silahkan di-download. Nah, selanjutnya kita harus mengupload terlebih dahulu datasetnya ke dalam session storage-nya Google Colab. Kita pilih menu Files, kemudian kita pilih Upload to Session Storage, kemudian kita pilih KNN. Di sini saya meletakkan dataset social network ads-nya pada komputer saya pada folder KNN. Nah, karena saya sudah mengupload terlebih dahulu, maka saya tekan menu cancel. Nah, silahkan teman-teman klik menu open. Nah, selanjutnya apabila sudah berhasil diupload ke dalam session storage-nya Google Colab, maka akan muncul pada session storage-nya Google Colab ini, sebelah kiri. Kemudian kita masukkan dataset social network ads-nya ke dalam variabel dataset. Nah, di sini selanjutnya jika kita ingin head ini berfungsi untuk melihat 5 data teratas dari dataset, di mana dataset ini adalah variabel yang isinya adalah dataset social network ads. Nah, jadi ini adalah merupakan 5 data teratas dari dataset. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memilih data yang akan kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan variabel age dan estimated salary ini yang berfungsi sebagai atribut nantinya. Saya masukkan ke dalam variabel X, di mana atribut age itu berada pada kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Karena ini dihitungnya 1. Karena ini merupakan matriks, ini dihitungnya 0, 1, 2. Sedangkan untuk estimated salary berada pada kolom ketiga. Kemudian selanjutnya untuk purchase, saya akan mengambil purchase. Purchase ini nanti akan berfungsi sebagai class atau label, di mana saya masukkan ke dalam variabel Y. Purchase ini berada pada kolom terakhir. Selanjutnya, jika kita ingin melihat variabel X atau atribut, nah ini sudah muncul. Yang sebelah kiri ini untuk umur, ini datanya jumlahnya ada sebanyak 400. Ya, ini untuk umur dan ini untuk estimated salary. Kemudian selanjutnya kita print Y. Nah, print Y ini adalah kelas atau label untuk purchase. Dan selanjutnya kita akan membagi training dan data test dengan menggunakan model selection dari STM dengan fungsi training test split. Kemudian kita buat 4 variabel untuk menampung data training dan data testing, baik yang atribut maupun labelnya. Ini ada 4. Kemudian nanti 4 variabel tersebut akan dipanggil dengan menggunakan fungsi train test split. Yang di split adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian kita atur test size-nya sebesar 0,25 atau 25%. Kemudian random state-nya kita atur sebanyak 0. Kemudian selanjutnya kita akan kita akan melihat dari isi dari Xtrain, kita dapat menggunakan perintah print Xtrain. Ini data yang muncul adalah sebanyak 300. Karena pada
test size-nya kita atur sebesar 25%. Maka dari 25%, sisa dari 100 adalah 75%. Oleh karena itu, untuk data trainingnya yang muncul adalah sebanyak 300. Kemudian, jika kita ingin menghitung X-train-nya, nah ini 300. Karena dari 100% untuk test size-nya kita atur 25%. Nah, sisa dari 25%-nya yaitu 75% itu digunakan untuk X-Trend. Nah, 75% dari 400 adalah 300. Nah, kemudian jika kita menghitung trendnya, X-nya ini data yang sebelumnya, data dari dataset, kita menghitung jumlah data record-nya itu ada 400. Jadi dari yang telah tadi dijelaskan, 75% dari 400 adalah 300. Kemudian juga kita cek untuk test size-nya. Nah, untuk X test-nya, tadi test size-nya adalah 25%, maka 25% dari 400 adalah 100. Kemudian untuk len y-nya ini adalah y kelas atau label di dataset-nya, berjumlahnya 400. Nah, kemudian untuk y-test-nya kita tentukan tadi 25% ya. 25% dari 400 adalah 100. Nah, kemudian sisanya dari 25% adalah 75%. Oleh karena itu, 75% dari 400 adalah 300. Jadi yang muncul untuk Y-trend adalah sejumlah 300. Kemudian karena dari di sini. Nah, kemudian dari 38 ke 65.000 itu jaraknya sangat jauh, maka kita akan membuat skala. Kita akan membuat skala dari fungsi scalar. Kita import standar scalar dari preprocessing-nya scalar. Kemudian fungsi standar scalar-nya kita masukkan ke dalam variabel sc. Kemudian yang kita skala adalah variabel X karena jarak antara umur dengan estimated salary terlalu besar. Oleh karena itu yang kita scaling adalah X-trend. X-trend sebelumnya. Kemudian kita scaling juga X-test-nya, SC transform dari X-test-nya. Kemudian kita lakukan print. Ini untuk X-trend-nya. Untuk kita melihat apakah X-trend sudah diskala dan ternyata sudah diskala dari 0,086 ke 1,055. Ini sudah dekat. Dan data yang muncul adalah sebanyak 300. Kemudian selanjutnya juga untuk print X-test. Nah, ini sudah diskala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan modeling menggunakan KNN. Caranya kita panggil sklearn dan ambil dari folder Networks, kemudian kita import function Networks classifier. Kemudian fungsi Network classifier kita masukkan ke dalam variabel classifier. Kemudian kita tentukan berapa jumlah tetangga terdekatnya, sebanyak 5. Kemudian kita menggunakan perhitungan jaraknya dengan menggunakan metode Minkowski. Dan selanjutnya kita tentukan P2-nya sebanyak 2. Kemudian kita panggil classifier, fit, X-trend, dan Y-trend-nya yang akan kita klasifikasi. Selanjutnya kita prediksi, kita buat variabel baru yakni Y-predict karena yang akan dipredik adalah labelnya, jadi yang dipredik di sini adalah X-test-nya. Kemudian kita hitung evaluasinya dengan menggunakan confusion matrix dari folder matrix di sklearn. Kemudian kita import confusion matrix-nya, kita simpan fungsi confusion matrix-nya dalam variabel cm. Kemudian kita masukkan
Kemudian kita bandingkan antara Y-test, hasil Y-test dengan Y-predict. Kemudian kita lihat hasil dari CM. CM ini merupakan isinya adalah dari fungsi confusion matrix. Nah, kemudian akan menghasilkan matriks seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada hasilnya itu berupa 64 ditambah 29, hasilnya adalah 93, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan 100, jadi 93/100, maka akan menghasilkan 0,93. Jadi untuk nilai akurasinya adalah 93%, di mana model ini dapat dikatakan sudah baik atau bagus. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin melihat persebaran datanya. Kita gunakan metode matplotlib.colors, kemudian kita import list color map-nya, kemudian kita buat settingannya, xset, yset-nya ambil dari xtrend dan ytrend. Kita buat kotak untuk gambarnya menggunakan mescript, kita arrange. Kemudian kita arrange untuk X1-nya dimulai dari 0, itu satunya itu tadi umur, kemudian dimulai dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian untuk X2-nya adalah estimasi salary, dimulai dari kolom ke-1, diambil dari nilai terkecil hingga nilai terbesarnya. Kemudian kita buat konturnya untuk X1 dan X2 dengan warnanya merah dan hijau. Kemudian kita buat X-limnya itu untuk yang horizontal, dari yang nilai min hingga nilai maksimal. Kemudian kita buat Y-limnya yang ke atas, yang vertikal, untuk untuk X2-nya dimulai dari nilai minnya dan kemudian dari nilai max-nya. Kemudian kita lakukan enumerate dengan scatternya, titiknya itu berwarna merah dan hijau. Kemudian PLT title-nya ini merupakan judul dari grafiknya. Yang ini kita berikan judul klasifikasi data dengan menggunakan KNN, di mana data yang digunakan adalah data training. Kemudian untuk X labelnya adalah judul dari sumbu X, kemudian kita beri nama dengan nama umur. Kemudian untuk Y labelnya kita beri nama estimasi gaji. Y label itu merupakan nama dari sumbu Y. Ini dapat dilihat titik persebaran hasil dari prediksi data training. Nah, kemudian untuk data testingnya, untuk data yang sebelumnya ini karena sama, jadi kurang lebih penjelasan grafiknya sama. Di sini perbedaannya hanya karena tadi untuk yang hasil KNN, hasil prediksi KNN, maka di sini menggunakan Y-trend dan X-trend. Kemudian untuk testingnya kita gunakan X-test dan Y-test. Nah, untuk persebaran data training maupun testing social network ad berdasarkan hasil klasifikasi dengan algoritma KNN, ini bisa dilihat dari hasil plot antara umur dan estimasi gaji terhadap label atau broadcast. Ya, ini label atau broadcast. Ada beberapa data yang diklasifikasikan atau hasil prediksi dengan KNN tidak sesuai, yang seharusnya kategori merah masuk ke hijau. Ini ya, masuk ke hijau. Atau sebaliknya, hijaunya masuk ke dalam merah. Di mana itu membuktikan plot persebaran antara data hasil prediksi atau klasifikasi dengan KNN terhadap data sebenarnya. Nah, ini merupakan hasil praktikum pada pertemuan kali ini. Pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.